Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suci wal muharramatu lan utawi pira-pira wadon kang den haramake, perempuan yang haram dinikahi bin nasi kelawan nasi Al-Qur'an arba'a asyrata iku ono 14, itu ada 14. Ai al muharramu tegese kang den haramake apa nikahuhunna nikahi yosi al muharramat. Jadi wanita-wanita yang haram untuk dinikahi itu ada berapa? 14 menurut nas dari Al-Qur'an. Wa fi ba'din nuzakhilan iku tetep ing dalam setengah naskah arba'ata asyara utai lafat arba'ata asyara. Jadi ada yang pakai arba'a asyrata, ada yang arba'ata asyara. Jadi nikah disunahkan, di sebuah kesunahan, an nikahu sunnati. Cuma diberitahu bahwa meskipun nikah itu sunnah, tapi kalau kamu nikah jangan ngawur. Tidak semua wanita itu boleh dinikahi. Ada wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Nah, ini disebut dengan al-muharramat. Jadi wanita yang haram untuk dinikahi. Sab'un utawi kang pitu, adapun yang 7 iku bin nasabi, iku sebab nasab, karena garis keturunan. Kamu dari siapa, bapaknya siapa, itu namanya nasab. Wahia utawi yosi sab'un iku al ummu, suwiji iku ibu, satu itu ibu, wa in alat, senajan sak pendur ke atas. Ibu, jadi ibu. Zaman sudah bergeser. Apa yang dulu tidak pernah kita bayangkan sekarang terjadi. Bagaimana kalau seorang anak senang sama ibunya, atau seorang ibu senang sama anaknya? Dan apakah sudah ada? Sudah ada kejadian bahwa seorang anak menzinai ibunya. Jadi seorang anak menzinai ibunya. Jadi kalau seumpamanya pernikahan, ya tidak sah kan pernikahannya. Jadi pernikahannya tidak salah. Bagaimana kalau sekarang zina? Sesuatu yang hasil dari zina, jelas itu tidak ada nasab kepada bapaknya, tapi nasabnya adalah kepada ibunya. Kalau sekarang bagaimana kalau seumpamanya kamu punya seorang istri, kemudian istri kamu itu serong dengan laki-laki lain, dia itu wis dibawa laki-laki lain, serong dengan laki-laki lain, kemudian dia itu punya anak, padahal dia itu masih statusnya adalah istri kamu. Nah, itu nanti anaknya nasabnya kemana? Ini kan banyak. Ya, ini kan banyak. Seorang istri itu kan hanya boleh nikah satu. Tapi kemarin kan saya terangkan ada seorang istri suaminya 3 atau 4. Itu kalau dia punya anak, itu terus kemana nasabnya? Entah dia itu nikah lagi itu diizini oleh suaminya, ataukah dia tidak izin sama suaminya. Kalau seumpamanya seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dan itu sah menurut agama, maka memang sudah sah. Nah, kalau dia itu nanti nikah lagi, pernikahannya kan tidak sah. Yang sah pernikahan yang pertama. Pernikahan yang kedua sama yang ketiga itu tidak sah. Nah, terus bagaimana seumpamanya seorang istri itu yang dia itu nikah lagi 2, 3, berarti kan statusnya kan zina, ini zina. Dia masih sah menjadi suami yang menjadi istri dari suami yang
pertama. Kemudian dia zina dengan ini dan zina juga dengan ini. Kemudian nanti dia punya anak. Lah itu anaknya kemana? Ayo nanti nasabe. Seorang istri yang serong, yang selingkuh, itu nasabnya anaknya itu tetap kembali pada suaminya. Tetap kembali kepada suaminya. Dengan catatan bahwa ada kemungkinan memang anak itu adalah hasil hubungan dengan suaminya. Contohnya lahirnya dia sudah menikah, sudah menikah. Kemudian lahirnya itu adalah setelah jarak berapa 4 bulan, namanya 4 bulan atau kurang dari 4 tahun. Jadi itu masih anaknya. Kalau memang lahirnya itu setelah 6 bulan, karena aqallul hamli itu 6 bulan. Kalau dia nikah ya sama seorang wanita, ditanya dia hamil apa enggak pernah selingkuh, dia bilang enggak pernah. Cuma kok terus baru 2 bulan kok terus dia punya anak, maka berarti anaknya dari siapa? Anaknya dari siapa? Berarti kan dari laki-laki lain. Tidak mungkin kan kalau dari laki-laki ini, kecuali kalau memang dia sudah berzina dengan laki-laki ini, kecuali laki. Tapi kan ini kasusnya adalah seorang wanita menikah. Ketika menikah ditanya, kamu ini bagaimana, hamil apa enggak, pernah zina apa enggak pernah, karena dia mungkin kurus tidak kelihatan. Ternyata baru mungkin 4 bulan dia melahirkan, maka pastikan bahwa anak ini adalah bukan hasil dari pernikahan yang sah, kecuali kalau lahirnya itu di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan. Mengapa di atas 6 bulan? Karena dalam kazana fikih bahwa aqallul hamli itu adalah 6 bulan. Maka kalau 6 bulan sudah lahir, ada kemungkinan dari suaminya. Tapi kalau masih dalam 2 bulan, 3 bulan sampai 5 bulan kok sudah melahirkan, pastikan itu bukan dari hasil pernikahan yang tadi itu, tapi sebelumnya sudah pernah berbuat zina. Nah, sampai nanti sebelum 2 tahun, sebelum 4 tahun. Karena apa? Paling lamanya orang itu mengandung itu adalah 4 tahun. Seperti Imam Syafi'i 4 tahun. Tapi 4 tahun itu bukan kok terus perutnya seorang ibu itu kan besar kok udah petang tahun lah sakmene lah akhirnya. Jadi 4 tahun itu terkadang nanti ada terkadang nanti hilang, kempes lagi. Lo ada itu, secara medis pun ada itu. Jadi orang itu dinyatakan positif hamil, terkadang itu bayinya hilang, itu ada. Jadi kandungannya nyusut lagi, tapi nanti terus besar lagi. Lah itu sampai 4 tahun itu maksimal. Kalau di atas 6 bulan dan kurang dari 4 tahun, maka itu nasabnya anak dari hasil wanita yang dia itu menjadi suami orang, tapi dia selingkuh dengan orang lain, dia zina dengan orang lain, itu tetap nasabnya kepada suaminya. Tapi kalau nanti seumpamanya suaminya itu habis nikah itu cuma di rumah taruhlah 10 atau 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun dia pergi ke Malaysia. Nah, dia di Malaysia selama 6 tahun. Berarti kan dia di Malaysia berapa? 5 tahun tidak berhubungan suami istri. Nah, gampangnya gitu, 5 tahun. Lah mari wonten 5 tahun dia pulang, kok istrinya itu melahirkan anak. Maka pastikan anak itu bukan dari suaminya, tapi hasil dari selingkuh dengan orang lain. Kalau seperti itu nasabnya kemana? Nasabnya kemana? Ya tidak dinasabkan kepada ayahnya, meskipun itu masih tetap suaminya dan ibunya. Mengapa? Karena jelas itu bukan dari suaminya yang sah. Berarti itu dari hasil
pernikahan. Lalu apa bedanya tadi yang kurang dari 4 tahun kok masih dinasabkan kepada suaminya, kalau lebih kok tidak nasab ke suaminya? Karena bedanya kalau kurang dari 4 tahun itu masih ada kemungkinan bahwa itu adalah anak dari suaminya. Karena apa? Karena paling lamanya orang hamil itu berapa? 4 tahun. Tapi kalau sudah di atas 4 tahun, pastikan itu bukan dari suaminya. Karena orang paling lama hamil itu cuma 4 tahun, sedangkan dia di Malaysia sudah 5 tahun. Paham? Ya nanti diulang lagi. Memang kadang ono sing langsung paham, ono sing ora langsung paham. Memang masalah wanita ini sekarang, apalagi yang sekarang ada zina dan lain sebagainya, ini sekarang pembahasannya panjang dan memang agak rumit. Cuma kamu harus paham. Jadi harus paham karena nanti ini real terjadi di rumah. Ya, jangankan wanita itu selingkuh. Wah, sekarang ini malah ada wanita itu seorang istri malah dijual sama suaminya. Loh itu lo ada. Gak wis dah, kurang piye sih kan? Ya, anak itu kan cintanya seorang ibu kepada anak itu kan beda cintanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sama-sama jejakannya, yang juga sama-sama ada yang satu biker, yang satu masih jejaka, itu beda. Seorang ibu mencintai anaknya, mencintai keluarganya, iya mencintai, tapi itu dari kasih sayangnya. Cinta karena hubungan antara seorang ibu dengan seorang anak, bukan hubungan birahi syahwat, enggak. Tapi kalau cintanya seorang anak muda dengan pemudi seorang perempuan, itu adalah yang bukan mahramnya, bukan ininya, itu hubungannya karena cinta. Cinta apa? Karena ada hubungan banyak nafsu. Itu bedanya. Loh, sama-sama cinta, iya. Kita itu mencintai ibu kita karena kita itu ya karena melihat itu adalah ibu kita yang melahirkan kita, jadi kita harus menyayangi ibu. Cintanya dari sisi itu, bukan dari sisi syahwat, enggak. Tapi kalau laki-laki perempuannya bukan mahram, saling cinta itu ada hubungannya dengan syahwat. Bukan karena kasih sayang sesama manusia, bukan, tapi karena anak nilai syahwatnya. Lah, sekarang hukum yang asal hubungan seorang anak dengan ibu itu adalah hubungan kasih sayang. Kok ternyata akhirnya anak itu cinta sama ibunya dengan definisi cinta seperti cintanya anak muda yang laki-laki suka perempuan. Begitu juga ibunya juga cinta sama anaknya dan anak juga cinta sama ibunya dengan syahwat. Maka ini kan berarti di luar nalar manusia. Loh. Tapi ini terjadi gitu loh. Tapi ini terjadi ada. Saiki kan semuanya itu terjadi. Mertua barek mantu, ya kan? Iya, mertua, ada seorang ibu punya anak perempuan, kemudian ada seorang laki-laki itu menikahi anaknya. Sudah nikah anaknya, kok ternyata dia dulu. Kok ayu ibuke barek anake jadi ngono. Kok ayu ibuke barek nah, ya nek ngono ya karo-karone pisan ae ya dheke ya tanda kutip ya seneng barek anake, mari ngono ya ngeloni mara tuane. Lah wis piye ya nek ngene iki. Dan terjadi. Saya dulu masih di pondok yang itu juga ada cerita bahwa ada mertua itu ya seneng mertuanya, yang mertuanya itu yang perempuan suka sama menantunya. Jadi mertuanya yang suka menantunya. Saya dulu agak gak percaya, cuma ternyata itu real terjadi. Jadi akhirnya mertuanya itu terus nikah sama menantunya itu setelah menfirok, setelah dia pisah sama laki-laki itu bisa dengan anaknya. Karena mertua itu kan jadi mahram itu kan karena muakkatan, karena ada hubungan pernikahan. Lalu pernikahannya buyar, ya wes orang lain lagi kan. Jadi orang lain lagi. Jadi
Apa yang dulu tidak pernah kita pikir sekarang terjadi. Makanya hati-hati. Wa ya al-um, satu itu ibu, wa in alat senajan sak penduwur ke atas. Wal bintu lan anak wadon, wa in safalat lan sak penisor bintu, terus anak perempuan, terus nanti cucu perempuan, seterusnya. Wa amal makhluqatu, anapun anak kang den dadekake, adapun anak yang dijadikan min maizina saksin, saking manine zinae wong suwiji, dari sperma zinanya seseorang, fatahillu mongko itu halal sapa makhluqah lahu maring saksin alal asokhi ing atase kaul kang luwe sahih, lakin ma'al karohati, tetapi ini sumertani makruh, tapi bersama dengan makruh. Ono John laki-laki zina barek Jona, ya John barek Jona, kemudian lahir anaknya seorang perempuan namanya Jinni, ya, John, Jona sama Jinni, maka hubungan nasab Jinni itu hanya pada ibunya, dan John sama Jinni itu orang lain. Kalau seumpamanya nanti lama tidak ketemu, akhirnya kok terus ibunya meninggal terus nikah, itu boleh. Meskipun John itu tahu bahwa itu adalah anaknya, anak biologisnya, hasil zina dengan Jona, itu boleh. Apalagi kalau dia tidak tahu. Cuma ma'al karoha. Karena apa? Karena lahtiroma, tidak ada kemuliaan minima izina, dari sperma yang hasil dari zina, tidak ada. Lah terus bagaimana sekarang hukum menikahi wanita yang hamil dari hasil perzinahan? Boleh apa enggak? Itu pendapatnya ada 5. Orang yang mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh. Boleh dengan syarat, tidak boleh dengan syarat. Nomor 5, kopodo koyok biasa nih, mau nikahi oleh, gak mau nikahi oleh. Cuma lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Bahkan di Bughya atau di kitab apa dijelaskan bahwa ketika ada seorang wanita itu seorang wanita itu sudah zina, kemudian dia hamil, kok terus dia membuat sebuah acara pernikahan, padahal anaknya sudah nikah, kemudian dia mencari seorang laki-laki untuk menutupi itu, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, tidak boleh. Karena apa? Kalau pernikahan itu nanti nasabnya pada seseorang ini, itu tidak boleh hukumnya, karena dia nanti tidak akan memperjelas sebuah nasab, padahal nasab dia sebetulnya adalah dari laki-laki yang dia zina dengan dia. Itu kok sekarang nasabnya berubah dari pelaki pezina itu menjadi laki-laki yang menikahinya itu. Nah, itu yang tidak boleh di situ. Tapi kalau seumpamanya ada seorang laki-laki itu mau nikah dengan seorang perempuan, wis buat undangan dan lain sebagainya, sudah sebar, kurang 2 bulan lagi, ternyata 1 bulan sebelum acara hari H, yang laki-laki kecewa dengan wanita itu dan akhirnya dia pergi minggat, padahal sudah membuat undangan. Nah sekarang bagaimana? Ini keluarga biar tidak malu, akhirnya dia mencari seseorang yang orang itu mau dinikahkan dengan anaknya. Terus laki-laki itu mau dan wanita ini juga mau nikah, ya enggak apa-apa, tidak apa-apa, sah-sah, karena memang yang perempuan itu belum hamil dan mohon maaf dalam prosesnya itu memang belum siapa-siapa. Jadi ketika dia nikah itu hanya untuk menutup aib keluarga, dan nikahnya memang nikah secara Islam dan itu adalah sah.
dalam pandangan Islam dan juga dalam pandangan negara. Saya dulu punya kawan, jadi dia ini apa ya, karena orang-orang Madura, jadi luar biasa dia sami'na watoknya sama bunyainya, karena pak yainya sudah meninggal sama bunyainya. Jadi ini khodam itu kalau gusnya itu mondok kemana dia itu mengikuti terus. Kok yang mondok di langitan diikuti, gusnya di mana selalu ikut. Nah sudah ikut kemana-mana ikut dia sami'na watoknya sama bunyainya gitu. Suatu ketika bunyainya itu dicurhati sama ya sama-sama mungkin kenal dulu teman mondok atau apa, yang jelas kenal baik dengan bunyai itu. Kasusnya apa? Putrinya itu sudah mau menikah dengan seorang gus, sudah mau menikah. Lah ternyata beberapa minggu sebelum pernikahan gusnya itu melayu, lari dia. Wah ini bengong ini ibunya, karena ibunya dijandai, perempuan dijanda. Datang ke bunyainya, minta tolong bunyai gimana ini. Waduh bunyainya juga gimana ini. Jadi karena masih ada hubungan, masih agak saudara atau apa, ya Allah alam, itu masih saudara jauh. Akhirnya bunyainya bilang sama kawan saya ini, khotamnya ini, kon gelem tak nikah nomor arek iko. Ono kasus yang ngene. Ya karena yus nikah no, karena yang nyuruh adalah bunyainya, sami'na wa ta'na. Dia mau dan sampai sekarang pun masih tetap jadi suami istri dan sudah punya anak 4 atau 5. Nah kalau itu tidak apa-apa, karena memang tidak ada kasus hamil dulu, tidak ada. Ini kan hanya kasusnya calon mempelai laki-laki melarikan diri, kemudian muncul ada orang yang menolong biar tidak malu. Itu boleh, nikahnya sudah sah, itu boleh. Kalau tadi yang haram itu adalah ketika anak itu sudah hamil kok terus untuk menutupi itu akhirnya dimunculkan seorang laki-laki yang seakan-akan menikahi dia, karena pernikahannya itu nanti cuma sandiwara aja. Nah itu yang tidak boleh, karena orang nikah itu harus alat daimumah. Orang nikah itu tidak boleh kok seperti kawin kontrak, seperti orang Syiah tidak boleh. Orang tuh niat tak rabi orang jamain apa, tak nikahi orang jamannya, tak nikah nanti sudah bisa acara tak tinggal pergi. Itu namanya kamu itu nikah tapi kawin kontrak. Lah kawin kontrak atau mut'ah itu hukumnya haram. Memang dulu di zaman Rasulullah pernah Rasulullah itu suatu ketika menghalalkan untuk mut'ah itu pernah memang, tapi dalam satu perang itu aja. Kemudian diharamkan oleh Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa memang dulu Rasulullah itu pernah memperbolehkan mut'ah, karena apa? Sahabat perang itu terus menerus sampai berbulan-bulan tidak pulang-pulang. Akhirnya ketika perang itu ada sahabat, gimana ini kami ya Rasulullah, kami ini seorang laki-laki, kami ini punya sahabat, punya ini bagaimana ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memperbolehkan untuk nikah. Dan akhirnya itu diharamkan, kata Ibnu Abbas, setelah itu diharamkan ila yaumil qiyamah. Mut'ah itu haramun ila yaumil qiyamah. Itu benar-benar siapa? Ibnu Abbas. Nah cuma teruk ini dipakai oleh orang-orang Syiah. Makanya Syiah itu banyak pengikutnya. Salah satunya karena ini. Karena apa? Karena adanya mut'ah itu. Mut'ah itu kan sama dengan kamu datang ke tempat pelacuran. Ada orang datang ke tempat pelacuran, kemudian dia milih mana pelacur yang dia pilih, kemudian terus kamu nikahi dia. Cuma nikahinya hanya sebatas nanti kalau sudah selesai hubungan suami istri, saya tinggal, dia saya firaq. Itu namanya mut'ah. Itu tidak boleh, itu haram. Fatahillahu alal asahhi lakin ma'al karahah wa sawaun kana lan padha uga dan sama juga ada sapa al muzna wadon kang den zinai, wanita yang dizinai sapa biyosi al muzal iku mutawiatan, iku nurut, dia itu ikut
au lah utawa ora. Sama juga wanita yang dizinai itu emang maaf senang podo seneng, zina senang podo seneng, atau tidak senang karena dia itu maaf diperkosa, itu hukumnya sama, hukumnya sama. Wa ammal mar'atu anapun utai wong wadon iku fala yakhillu mongko ora halal laha maring yosi mar'ah sapa waladuha anaknya mar'ah minaz zina hali saking zina. Tadi kan diterangkan anak hasil zina itu ayah biologisnya itu nanti boleh menikahi putrinya, putri biologisnya itu boleh. Jadi itu boleh. Tapi ma'al karoha. Adapun kalau ibu tadi dia itu berzina dengan seseorang, kemudian terus dia sudah hamil, kemudian melahirkan anak laki-laki. Kok sampai nanti terus anak laki-lakiku besar, terus senang sama ibunya mau nikah, maka tidak boleh. Karena nasabnya anak zina itu kepada ibunya. Mengapa pada bapaknya kok boleh? Karena tidak ada nasab pada dia. Kalau dalam ibunya itu dalam ibunya itu ada nasab. Kalau dalam ayahnya tidak ada. Wal ukhtu lan dulur wadon saudara perempuan. Kamu menikahi saudaramu sendiri. Syakikotan iku syakikoh dulur tunggal bapak ibu kanat ono sapa ya si ukhtu itu saudara tunggal kandung auli abin utawa krana tunggal bapak auli umi utawa krana tunggal ibu. Tunggal ayah atau tunggal ibu. Wal kholatu lan dulur wadone ibu. Jadi bibi tapi dari jalur ibu. Hakikatan ing dalam hakikati au bitawasutin utawa kelawan lantaran. Ka kholatil abi kaya dulur wadone bapak awil umi utawa ibu. Jadi bibik kamu tidak boleh. Ini bibik yang betul-betul bibik loh ya. Bukan kok bibik-bibikan. Karena kalau orang Jawa ini biasanya nyeluk bebek atau nyeluk paklik, pakcik itu setiap orang yang agak sepuh itu dipanggil paklik atau bibik. Kalau mungkin wis umur di atas 40 sekitar rodok sepuh itu. Nah, kalau anak-anak yang punya adab biasanya kalau tidak tahu siapa namanya panggil aja Pak Cik, bagaimana kabarnya ya Mak Cik, bagaimana kabarnya, padahal ya bukan siapa-siapa tapi tetap manggil Pak Cik atau Mak Cik atau panggil Pak Le atau Pak D kan gitu. Bahkan penjual es tong-tong aja mak celuk le tumbas le Pak Le itu kan le kan Pak Le itu ya. Berarti oh gak le rapi mereka orang pamanmu tuh kon nyeluk Pak Le berarti pamanmu. Jadi ini bibik yang betul-betul bibik. Nah, itu bibik bian. Wal ammatu lan dulur wadone bapak, saudara perempuannya bapak. Hakikatan la hakikate au pitawasutin ka ammatil abi koyok bibike bapak, bibiknya bapak. Wa bintul akhi anak wadone dulur lanang, berarti keponakan kamu yang perempuan, anak wadone dulur lanang. Wa banatu auladhi lan pira-pira anak wadone pira-pira anake bintul akh, berarti putumu min zakarin saking dulur lanang wa ungsalan dulur wadon, dari saudara laki-laki atau perempuan. Tidak boleh keponakan kamu itu, tidak boleh kamu nih kayak yang betul-betul keponakan loh ya. Jadi betul-betul keponakan itu siapa?
yaitu anaknya saudara kamu. Jadi anaknya saudara kamu. Kalau keponakan kamu itu punya anak, itu manggil kamu apa? Keponakan kamu kan manggil kamu itu Pak Ci, Pak Le atau Pak D kan, Pak Po kan. Nah sekarang kalau keponakanmu itu nikah, terus duwe anak, iku nek nyeluk kono apa? Apa? Nek Pak Le itu kan om sekarang kan om. Jadi ini kalau wetok tante. Dari kono, tante, tante jadi tante kan. Alah wong kaya ngerumput aku celuk tante barang. Lah nek wis ponakmu duwe anak, iku nyeluk kon, iku wis pernah mbah. Lah mbah. Lah wong wis celuk mbah kok durung rabi, lah iki masalah lho akhirnya. Wis mbah kok durung rabi. Mestinya mbah itu kan wis rada kewut lho ngono ya. Panggil mbah. Ya cuma biasanya ojo celuk mbah kok koyo tuwek ngono ae. Celuken om. Sembo celuk apa iki? Min zakarin wa unsa. Wa atafalan ngatofaki sapa al musannifu kiye musannif ala qaulihi ing atase pengendikane musannif pada ucapannya musannif sabiqon hale dhisik rupane sab'in rupane dawuh sab'in qaulahu ing dawuhe musannif pada ucapannya musannif huna ing dalem kene wasnani lan utawi kang loro ai al muharramatu utawi pira-pira wadon kang den haramaken bin nasi kelawan nas iku isnani iku utawi kang kaping pindho itu adapun yang kedua. Kalau tadi kan karena nasab kan, yang kedua ini birrodoi iku sebab rodho, sebab seper susuan. Nah sekarang ini banyak orang jadi saudara rodho tapi tidak ketahuan, itu masalahnya. Kalau dulu di kampung itu kan, kalau dulu di kampung paling ya sing mimii ya yang satu kampung situ kan paling kan, bukan dari yang lain. Jadi seumpamanya ibu kamu melahirkan kamu masih kecil, kemudian tetangga kamu atau bibi kamu atau siapa yang melahirkan lagi, akhirnya ibu kamu ke sawah, terus kamu dimong barek mbak yu kamu, nanti kamu nangis, ibu kamu ndak ada, terus kamu datang ke bibi kamu, "Bi, susu ono apa opo iki?" Disusu, akhirnya disusui, akhirnya anak-anaknya bibi kamu itu menjadi dulu rodok kamu, kan itu. Paling itu. Sekarang enggak. Di perkotaan itu sekarang itu ada orang berdonasi tapi pakai apa? Air susu ibu. Jadi kan biasanya kan donor darah, ya kan? Ono ibu itu yang maaf, alhamdulillah dikasih oleh Allah air susu yang secara berlebih. Jadi sekarang ibu-ibu, mama-mama muda yang ada di kota perkotaan itu kan ada yang meskipun dia kerja, dia itu mau tetap bisa memberikan ASI eksklusif anaknya selama mungkin 6 bulan. Ya 6 bulan. Lalu bagaimana wong dia nanti ketika kerja itu dia kalau sudah melahirkan itu paling cutinya cuma maksimal 3 bulan kan? Nah, cutinya itu kalau di tempat-tempat biasa ada yang cuma 15 hari sampai 1 bulan. Cuma gitu aja. Kalau 3 bulan ya kesuwen yang punya pabrik ini. Akhirnya apa? Karena dia mau tetap menyusui anaknya, jadi anaknya kan ditinggal di rumah. Ya, anaknya ditinggal di rumah. Lah, caranya bagaimana? Dia itu sudah menyimpan ini. Sebelumnya itu sudah air susunya itu diperes dulu. Nanti kalau disimpan di rumah, dilebokno freezer rusak ini. Dia titipkan, ada penitipan.
ada penitipan. Nanti ini untuk anak saya, untuk anak saya. Jadi nanti ketika seumpamanya kok waktunya Mimi itu jam 7 atau jam 12 siang, nanti jam 12 air susu itu diantar ke situ. Nah, nanti sudah habis diambil lagi. Nah, gitu. Ini kalau jelas miliknya sendiri. Ada yang nggak seperti itu. Yaitu apa? Orang mau memberikan air susunya itu kepada bayi lain. Karena mungkin bayinya meninggal atau mungkin bayinya tidak mau ASI, padahal keluar ASInya apa? Baik, daripada ini mubazir, maka tak berikan orang lain. Nah, dia bisa menghubungi itu, di call aja, nanti dia datang, susunya sudah siap. Nah, nanti susunya dari ibu itu diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan. Nah, berarti kan bayi-bayi itu nanti kalau dia itu minum sampai 3 maksimal 5 kali. Nah, ini ada mengatakan jadi rodho itu 5 kali, ada mengatakan 3 kali. Yang paling valid adalah 3 kali. Kok sudah 3 kali kenyang dari ibu ini, maka bayi itu adalah anak rodoknya ibu ini. Nah, padahal dia tidak tahu di mana alamatnya. Padahal dia anak rodoi. Bisa-bisa nanti ibu ini punya anak laki-laki, nanti nikah dengan adiknya rodok, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah adiknya rodok. Ya karena tidak tahu alamatnya. Nah, ini birrul rodok. Makanya maaf, air susu itu nanti yang menjadikan nasab itu salah satunya lewat air susu itu ya. Wahuma utawi isnani iku al ummu iku ibu, al murdiatu kang tahu nyusui, ibu yang pernah menyusui. Wal ukhtu lan dulur wadon saudara perempuan minar rodoi saking rodo. Jadi 2 orang ini karena dari rodo, yaitu ibu yang kamu minum susunya itu. Yang kedua adalah saudara perempuannya. Jadi saudara perempuannya. Wa inna maktasara pastine nyendek sesungguhnya meringkas sapa al musannifu kiai musannif alal isnaini ing atase wadon loro pada 2 orang ini lin nasi krana ana nas alaihi ma ing atase isnataini, karena ada nas yang menerangkan 2 perempuan ini fil ayati ing dalam ayat. Wa illa lamun ora lin nasi, karena bila tidak ada nas fasab mongko iku 7 al muharramatu kang den haramaken bin nasab iku tahrumu iku haram apa yuzi sabul muharrama bir rodoi sebab rodho. Jadi kalau apa yang haram sebab nasab itu juga haram karena rodho. Kama kaya keterangan saya tinggal bakal teko opo atas rihu opo keterangane bi kelawan mafi kalamil matni ing dalam ucapan matan, dalam ucapannya matan. Wal muharramatu taibira wadon dan keng haramake adapun wanita-wanita yang diharamkan binasi kelawan nas iku arbaun iku 4 bil musaharati sebab kemorotuan, karena jadi mertua. Wa hunna utai arba'a iku ummuz zaujati iku ibunya zaujah, jadi mertua. Wa in alat lan hale sak pendhuwur sapa ummuha ibu iyosi ummu zaujah. Sawaun min nasab padha saking nasab au radhain utawa rodho. Sawaun waqa'a padha uga wis kedadian sudah terjadi apa dukhuluz zauji apa oleh dukhul zaud bi zaujati kelawan zauja amla utawa durung waqa'a atau belum terjadi. Warrobi batulan anak kualon, anak bawaan, anak kualon. Seperti ada seseorang menikah, kemudian dia punya anak 2, ternyata suaminya meninggal, tinggal
ibunya kan, terus ibunya nikah lagi dengan seorang laki-laki, kemudian lahirlah kamu, yaitu ibu membawa anak kualon kalau bahasa Jawa. Jadi dalam pernikahan itu dia sudah membawa anak sebelum nikah dengan ayah kamu. Bintu zaujati, tadi bintu zaujati anak wadone zaujah. Idza dakhalat kalian wis dukhul sapa zauj bil ummi kelawan ibu dengan ibunya. Jadi wanita tadi yang dia itu sudah punya anak kemudian mau menikah dengan seorang laki-laki, itu kan masih belum mahram, bukan karena tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada. Tapi ketika ibunya itu menikah dengan seorang laki-laki, maka jadilah laki-laki itu adalah bapaknya kan. Nah, haramnya itu ketika nanti laki-laki itu sudah berhubungan badan dengan ibunya. Kalau belum berhubungan badan, maka keharaman itu belum muncul, belum ada. Tapi kalau sudah dikumpuli baru muncul ada hubungan. Wa zaujatul abi lan bojone bapak. Wa in ala halisa pendhuwur. Wa zaujatul ibni lan bojone anak, istrinya anak laki-laki. Wa in safalan halisa penisar ke bawah. Wal muharramatu ta pira-pira wadon kang den haramake as-sabiqatu kang wis dhisik. Wanita yang diharamkan yang telah lalu itu hurmatuha. Iku utawi keharamane ya si muharramat iku alat ta'bidi ing atase saklawase. Jadi semuanya itu keharaman selama-lamanya. Wa wahidatun utawi wadon kang siji adapun yang satu iku hurmatuha iku utawi keharamane wahida iku la alat ta'bidi ora ing atase selawase, tidak selamanya. Bal min jihadil jam'i, balik saking arah ngumpulake, tapi dari arah mengumpulkan. Wa antajma'al ukhtaini illa ma qad salaf. Haram orang itu antajma' kamu mengumpulkan bainal ukhtain di antara dua saudara. Itu tidak boleh. Kamu menikah dengan seorang wanita, wah sama mbaknya kok terus bagus ini. Akhirnya kamu juga ingin menikahi adiknya itu seneng barek kon pisan. Jadi akhirnya kamu yo nikah sama mbaknya, kamu juga nikah sama adiknya. Ini namanya haram, tidak boleh. Wa antat sema'a bainal ukhtain illa ma qad salaf. Tidak boleh. Kecuali kalau itu berurutan nikahnya dan yang salah satunya sudah difirok atau sudah meninggal. Kamu nikah sama mbaknya, kemudian terus mbaknya sakit terus meninggal. Nah, kemudian kamu menikah lagi dengan adiknya, lah itu boleh, itu diperbolehkan. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Yang tidak boleh itu mengumpulkan dua orang yang masih satu nasab, lah itu tidak boleh, yang masih ada mahram satu dengan yang lainnya. Min jihatil jam'i faqat mongko balaga wa ya ukhtu zaujati iku dulur wadone zaujah, itu saudara perempuannya zaujah. Fala yujma'u mongko ora kena den kumpulaken apa bainaha ing dalam antarane zaujah wa baina ukhtiha lan ing dalam antarane dulur wadone si zaujah min abin saking tunggal bapak wa umin lan tunggal ibu wa bainahum lan iku dalam antarane uhtun wa ukhtuha, jadi nasabun utai nasab au radha'un utawa radha'. Walau radiyat senajan ridho sapa ukhtuha dulur wadone ya si zauja bil jam'i kelawan den kumpulake meskipun ridho. Saya pernah diceritai orang, ya wallahu alam benar apa enggak, katanya ada
di kampung sana itu ada satu laki-laki menikah dengan dua orang wanita yang itu masih saudaranya. Jadi dia nikah dengan mbaknya dulu nikah, terus lah adiknya ini kan sekolah atau di pondok pondok wallahu alam. Nah, yang ini suaminya mbaknya ini nanti kalau adiknya ini pulang dari tempatnya sekolah itu dia yang ngambil, nanti dia yang ngantarkan. Kalau dia kurang uang nanti dia yang ngirimi gitu terus. Akhirnya suwe-suwe arek loro iki padha senenge. Nah, makanya hati-hati sekarang itu. Banyak pagar makan tanaman. Terkadang itu malah disuruh jaga, malah dia sendiri yang menjadi senang. Jadi disuruh jaga, tolong yo, iki jogo niki saya mau mondok lagi atau mau ke Malaysia ini, tolong ini kamu jaga, ini calon saya ini kamu jaga. Nah, disuruh jaga. Ini ketinggalan pergi kerja lama-lama. Akhirnya tambah yang disuruh jaga ini semakin ngomong lama-lama curhat. Akhirnya ini malah senang bare ini, nggak senang sama yang sana, dan itu banyak model seperti itu. Wala yujma'u lan ora kena den kumpulaken aidun halim wa bainal mar'ati antarane wong wadon seorang wanita wa ammadiha lan bibi yazi mar'ah wa bainal mar'ati la ora ing dalam antarane wong wadon wa khalatiha lan bibi yazi mar'ah ndak boleh. Dia dengan seorang wanita dengan bibinya ndak boleh. Fa in jama'a mongko lamun ngumpulake sapa wong, bila mengumpulkan sapa asaksu wong baina man ing dalam antarane wong haruma kang haram apa aljamu ngumpulake, yang haram mengumpulkan baina ma ing dalam antarane karone di antara keduanya bi aqdin wahidin kelawan akad kang siji nakah kang nikahi sapa wong huma ing karone pada keduanya fihi ing dalam aktin wahidin batola mongko batal apa nikahuhuma nikahe yazi wong loro mang. Jadi dua orang itu nikahnya tidak sah. Bal nakaha balik lamun nikahi sapa wong huma ing wong loro. Jadi seperti seorang wanita dan bibinya murattaban khalid dan urut-urut berurutan. Jadi kalau tadi kan dua orang langsung dinikahi antara wanita dengan bibinya, maka tidak sah. Bagaimana sekarang kalau berurutan? Tahun ini bibinya meneh keponaane murattaban. Fasani mongko utai akad kang kaping pindho huwa yazi asaniku al batilu kang batal. Maka yang batal yang kedua. Kalau tadi itu satu majelis ya terus langsung dinikahkan dua ya, biakdin wahidin dengan akad satu, maka dua-duanya tidak sah. Tapi kalau murattaban maka yang sah yang pertama, yang kedua tidak sah. Wa in alimat lamun ngerti sapa asabiqatu sabiqah wadon kang dinikahi dhisik. Fa in jahilat mongko lamun ora ngerti sapa sabiqa batala mongko batal apa nikahuhuma. Mongko nikahi ya si wong loro mang dua orang tadi itu. Wa in alimat lamun ngerti sapa asabiqatu wadon kang dingin, wanita yang dinikahi dulu. Summa nasiat mongko kari lali kemudian dia lupa muni'ah mongko den cegah sapa wong dilarang sapa minhuma saking karone dari menikahi keduanya. Jadi haram untuk keduanya, tidak boleh ya, karena memang wa antas ma'a bainal ukhtaini illa maqad salaf. Jadi harus paham betul mana itu yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, cuma sekarang ini muncul kecenderungan orang-orang itu malas untuk menikah.
Mereka suka itu kumpul kebo, kumpul bara kebo, tidak ada ikatan. Karena apa? Kalau nikah itu nanti konsekuensinya berat, tapi kalau tidak nikah, hanya kalau butuh zina itu lebih enak katanya mereka itu. Ini bagi orang-orang yang tidak mengaitkan dirinya dengan syariat. Dia hanya ingin hidup itu enak, enjoy sesuai dengan keinginan dia. Padahal itu dilarang oleh agama. Wa man haruma jam'uhuma binikahin wallahu alam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana